Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dewi Erianti, Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 22431008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalengan, rajungan, dan kepiting. Disimak ya. Masuk di bagian pertama, yaitu pengantar. Rajungan dan kepiting merupakan salah satu anggota kelas Crustacea yang menjadi komoditas ekspor penting di Indonesia. Pada tahun 2023, nilai ekspor rajungan dan kepiting Indonesia mencapai sekitar 450,55 juta US dollar. Ekspor ini didominasi oleh produk olahan dan awetan sebesar 14.467 ton, produk segar 13.032 ton, dan produk beku sebesar 1.813 ton. Pengalengan merupakan salah satu cara pengolahan dan pengawetan rajungan dan kepiting. Prinsip dari pengolahan ini adalah pengawetan dengan suhu tinggi dan pengemasan hermetis. Klasifikasi rajungan dan kepiting. Yang pertama, kepiting. Nama ilmiah Portunus pelagius, kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, family Portunidae, genus Portunus, spesies Portunus pelagius. Yang kedua yaitu rajungan. Nama ilmiah Scilla spp, kingdom Animalia, phylum Arthropoda, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, family Portunidae, genus Scilla, spesies umum Scilla serrata, Scilla olivacea, Scilla paramamosae. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri rajungan dan kepiting. Apa sih ciri-ciri rajungan dan kepiting? Ciri-ciri rajungan yang pertama, warna kebiruan mencolok, terutama pada capit dan kapas. Memiliki sepasang kaki belakang, berbentuk seperti dayung, berguna untuk berenang. Hidup di laut dangkal, terutama di perairan pantai pasir atau lumpur. Dagingnya berwarna putih, lembut, dan manis. Ukurannya relatif lebih kecil dibanding kepiting bakau. Sedangkan ciri-ciri kepiting, warna tubuh hijau gelap atau coklat kehitaman, tubuh lebih besar dan kokoh dibanding rajungan, tidak memiliki kaki berbentuk dayung seperti rajungan, hidup di perairan, payau seperti tambak, muara, dan hutan mangrove, dan juga dagingnya lebih tebal, lebih padat, dan gurih. Selanjutnya, nilai gizi rajungan dan kepiting. Yang pertama, rajungan. Rajungan mengandung asam lemak omega 3, ada mendukung kesehatan jantung. Kelebihan gizi rajungan, yang pertama sebagai sumber protein hewani rendah lemak, tinggi fosfor dan vitamin B12, baik untuk sistem saraf dan metabolisme. Sedangkan kepiting kaya akan selenium dan zinc, penting untuk daya tahan tubuh. Kelebihan gizi kepiting, protein tinggi dan cocok untuk membentuk otot, kaya akan mineral, zinc, selenium, fosfor untuk kekebalan dan regenerasi sel. Rasa daging yang lebih gurih dan padat. Tingkatan mutu rajungan dan kepiting ditentukan berdasarkan kesegaran bahan baku, kondisi fisik, kandungan daging, dan cara penanganan pasca panen. Tidak semua bagian rajungan dan kepiting digunakan dalam pengolahan makanan. Hanya bagian tertentu saja yang bernilai tinggi, yaitu capit daging padat. Banyak digunakan untuk produk premium. Karapas atau cangkang tidak dimakan, tapi bisa digunakan sebagai bahan pakan atau pupuk. Abdomen atau dada mengandung daging utama yang lembut dan manis, dan juga menjadi bagian utama untuk pengalengan. Insang dan organ dalam dibuang karena tidak layak konsumsi dan berpotensi membawa mikroba. Telur, jika ada di beberapa jenis kepiting betina, telur atau roe memiliki nilai kuliner yang tinggi. Selanjutnya ada pengolahan pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan proses pemanasan bahan pangan pada suhu antara 85 hingga 95 derajat Celcius selama waktu tertentu untuk membunuh mikroorganisme patogen, tanpa merusak tekstur dan cita rasa produk. Dalam industri pengolahan rajungan dan kepiting, pasteurisasi merupakan tahap penting untuk menjaga keamanan produk, memperpanjang masa simpan, serta mempertahankan kualitas daging yang lembut dan manis. Slide selanjutnya ada proses pengalengan rajungan dan kepiting. Proses pengalengan rajungan dan kepiting melibatkan serangkaian tahapan penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi, memiliki umur simpan panjang, dan mempertahankan kualitas rasa serta gizinya.
Proses pengalengan memungkinkan daging kepiting atau rajungan bertahan hingga 2-5 tahun dalam kondisi penyimpanan yang baik. Ada pula langkah-langkah pengalengan rajungan kepiting, yaitu penangkapan dan penerimaan bahan baku, pencucian awal, perebusan atau pre-cooking, bleaching, pendinginan, pengambilan daging atau meat picking, pemeriksaan dan pencucian lanjutan, pengemasan ke dalam kaleng, vakum dan penutup kaleng, sterilisasi atau pengolahan termal, pendinginan, dan yang terakhir ada pemeriksaan mutu dan pengolahan. Selanjutnya, mutu produk akhir rajungan dan kepiting kaleng. Mutu produk akhir sangat penting untuk menjamin kualitas, keamanan, dan daya saing produk rajungan dan kepiting kaleng di pasar. Penilaian mutu dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu yang pertama, mutu fisik, mutu kimia, mutu mikrobiologis, mutu organoleptik atau indera, dan yang terakhir yaitu standar pengemasan dan label harus mematuhi standar SNI atau reguler BPOM. Dan yang bagian terakhir kita akan membahas tentang kerusakan pada rajungan dan kepiting kaleng. Produk rajungan dan kepiting dalam kaleng bisa mengalami beberapa kerusakan disebabkan oleh faktor biologis, kimiawi, fisik, atau kesalahan dalam proses sterilisasi dan penyimpanan. Kerusakan ini tidak hanya menurunkan mutu produk, tapi juga membahayakan kesehatan konsumen. Ada 5 kerusakan kaleng yang sangat marak terjadi, yaitu swelling atau kaleng mengembung, flood source spoilage, hydrogen swell, kebocoran atau karat pada kaleng, dan yang terakhir yaitu perubahan warna dan bau. Oke guys, itulah materi yang saya bisa sampaikan tentang pengalengan rajungan dan kepiting. Semoga suka ya, dan